Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya bagi kita anak-anaknya. Kita percaya Tuhan baik, luar biasa dan memberkati kita. Saya sudah menyampaikan di siri khotbah yang pertama, Yesus Kristus kreatif memproduksi mujizat bagi kita melalui Matius 8 ayat 5 sampai dengan 8a. Dapat terjadi bila kita sepakat. Pertama, mujizat dimulai dengan terkoneksi terhadap Yesus Kristus. Kedua, mujizat dibukakan melalui permohonan kepada Yesus Kristus. Ketiga, mujizat diharapkan dengan kerendahan hati dikerjakan Yesus Kristus. Di saat ini kita masuk di seri yang kedua. Yesus Kristus memproduksi mujizat bagi kita dengan menggunakan teks utama Matius 8 ayat 8b sampai dengan ayat yang ke-9. Yesus Kristus memproduksi mujizat bagi kita. Kalau kita memperhatikan Matius 8 ayat 8b sampai dengan 9, penekanannya mujizat diyakini dengan penuh pengharapan kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata demikian pada ayat yang ke-8 bagian B, katakan saja sepatah kata, maka hambamu itu akan sembuh. Ini menunjukkan adanya satu keyakinan yang kuat. Ada pengharapan kepada Yesus Kristus untuk mengalami mujizat. Secara lengkap, Matius 8 ayat 8b sampai dengan ayat 9 berkata demikian. Katakan saja sepatah kata, maka hambamu itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, perwira adalah seorang yang sangat berharap penuh kepada Yesus Kristus untuk mengalami mujizat. Ayat 9 menyatakan, aku sendiri seorang bawahan. Maksudnya, apabila perwira ini dapat memberi perintah kepada anak buahnya, pastilah Kristus yang memiliki segala kuasa itu terlebih lagi dapat memberi perintah agar kehendaknya terjadi. Termasuk jika Kristus memberi perintah untuk ataupun berkehendak melakukan mujizat, maka pasti terjadi. Sharon Pesik, seorang misionaris wanita yang mengasihi Yesus, meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Kematiannya tidak mengundang perhatian publik, tetapi membuat keluarga dan teman-temannya sangat terpukul. Ronnie Bowers, juga seorang misionaris wanita yang mengasihi Yesus, meninggal bersama anak perempuannya, yaitu Keriti, ketika pesawat yang mereka tumpangi jatuh tertembak di hutan Peru. Tragedi itu mendapat sorotan internasional. Kematian mereka tentu menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi banyak orang. Namun di samping kesedihan, ada pula harapan.
kedua suami wanita itu sama-sama memiliki pengharapan yang sangat kuat akan bertemu istri mereka lagi di sorga. Kejadian setelah kematian istri mereka menunjukkan bahwa iman Kristiani mereka bekerja. Kedua laki-laki itu, Jeff Pesek dan Jim Bowers, sama-sama bersaksi tentang kedamaian yang telah diberikan Allah bagi mereka. Mereka memberi kesaksian bahwa pengharapan itu membuat mereka sanggup melanjutkan hidup di tengah-tengah kepedihan yang amat menyedihkan. Jadi jelas sekali bahwa pengharapan itu mengalahkan penderitaan, kesusahan, bahkan kematian sekalipun. Hal yang sama juga dinyatakan dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin, ini menunjukkan pengharapan, bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepadaku. Umat Allah yang diberkati Tuhan, pengharapan yang tertuju kepada Tuhan membuat kita kuat dan aman. Ibrani 6 ayat 19 memberikan penguatan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan yang tertuju kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita kepada Tuhan terwujud atau terbukti. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan atau pengharapan sangat terbukti. Umat Allah yang diberkati Tuhan, sumber mujizat adalah Yesus Kristus. Sumber pengharapan adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya kita hanya harus berharap kepada Kristus. Pengharapan kepada Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Satu-satunya pribadi yang terpercaya atas setiap janji atau pernyataannya pasti ditepati. Berharap pada kasih atau mujizat Allah menjadikan kita semakin teguh beriman kepada Kristus, sehingga kita selalu mengharapkan pertolongannya yang selalu terbukti dan tidak pernah terlambat, selalu indah pada waktunya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Yesus kreatif memproduksi mujizat bagi kita melalui Matius 8 ayat 8 sampai dengan ayat 9, menekankan bahwa mujizat diyakini dengan penuh pengharapan kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Immanuel. Amin.